Shalom saudara-saudara, damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui akal pikiran manusia. Itu yang memelihara dan memerintah dalam hati dan pikiran kamu sekalian. Mari saudara-saudaraku, bersama saya kita merenungkan firman Tuhan pada Minggu tanggal 27 Juni 2021, Minggu 4 setelah Trinitatis. Evangelium diambil dari kitab 2 Samuel pasal 1 ayat 17 sampai dengan 27. Saya akan bacakan kepada kita. Ratapan Daud karena Saul dan Jonatan. Daud menyanyikan nyanyian ratapan karena Saul dan Jonatan anaknya, dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Ajarkan itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Kepermayanmu hai Israel mati terbunuh di bukit-bukitmu, betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gad, janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersukacita anak-anak perempuan orang Filistin, supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian, sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemak para pahlawan, panah Jonatan tidak pernah berpaling pulang, dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Jonatan orang-orang yang dicintai dan yang ramah. Dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung Raja Wali, mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain karnizi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Jonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Jonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata perang. Dengan mengambil tema kasih persaudaraan. Saudara-saudara, kita akan berbahas tentang kasih persaudaraan dalam hubungan Daud, Saul, dan Jonatan. Lalu kita akan coba refleksikan itu dalam hubungan persaudaraan di tengah-tengah gereja kita. Saudara-saudara, ada 3 aktor utama dalam perikop ini. Saya coba khotbahkan secara naratif. Aktor pertama adalah Saul. Saul ini adalah orang yang membenci Daud. Setelah Saul tahu bahwa Allah tidak berkenan lagi kepadanya dan rohnya undur dari Saul, dan Allah memilih Daud, maka kecemburuan, sakit hati menguasai Saul, sehingga ia memakai kekuasaannya untuk mengejar-ngejar Daud dan membunuh Daud. Tapi namanya Allah, siapa yang bisa membatalkannya? Kalau Allah sudah berkata, begini hidupmu, mau jungkir balik pun kita itu akan terjadi. Dan kalaupun keputusan Allah berubah adalah ketika kau berhasil melunakkan hati Allah. Dan hanya ada satu cara melunakkan hati Allah, melalui darah anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudaraku, Saul yang ingin membunuh Daud, atau Saul adalah sengketa atau musuh dari Daud. Tapi Saul punya anak namanya Jonatan. Sekalipun ayah Jonatan membenci Daud dan bermusuhan dengan Daud, tetapi Jonatan tetap mengasihi Daud, seperti Daud juga mengasihi Jonatan. Saudara-saudara, mari kita coba pakai narasi ini untuk memandang bagaimana hubungan kasih persaudaraan dalam hidup kita. Saya mau katakan sama saudara begini, saya sering sekali melihat kasus dan menjadi lelucon, dan ini menjadi kemenangan iblis dan menjadi persoalan yang tidak pernah habis sampai hari ini. Apa itu? Saya lihat ketika orang tua bermusuhan, maka ia melibatkan anaknya dan berkata, kau jangan kawani itu, kau jangan kawani itu, kau jangan kawani itu, jangan kawani itu. Tidak profesional dalam berkelahi. Saya mau katakan sama saudara, kalau belum mampu profesional marbada, gak usahlah pala marbada. Tapi kalau sudah mampu profesional marbada seperti Saul dan Daud, ya silakan saja marbada. Lihatlah, Saul marbada dengan Daud, tapi Saul tidak pernah
menginfluence, mempengaruhi atau menjustice atau menghalangi Jonathan anaknya yang dikasihnya untuk bersahabat dengan Daud. Jadi melalui firman ini saya mau katakan pertama kepada pihak orang tua, jika kau berkelahi dengan tetanggamu, cukup perkelahian itu antara engkau sesama orang tua dan orang dewasa. Jangan ajari anakmu ikut berkelahi dengan orang yang kau benci. Dan kalau memang anakmu bersahabat dengan orang tuanya yang kau benci, jangan juga kau benci anaknya. Biar mereka bersahabat. Karena itu yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Seperti hubungan baik persahabatan Daud dan Jonathan, sekalipun Daud adalah musuh daripada ayah Jonathan yang bernama Saul. Saya juga melihat fenomena-fenomena di dunia ini. Kalau ada orang berkelahi, sudah sangat brengsek sekali. Kenapa? Karena dia berkelahi dengan tetangganya, maka dia memaksa ayamnya pun harus ikut berkelahi. Nah, logika berpikirnya adalah, kalau saya berkelahi denganmu, apa engkau juga harus memusuhi ayamku? Apa engkau harus memusuhi entokku? Bahkan kalau aku berkelahi denganmu, apakah tanaman ubiku, tanaman padiku juga adalah musuhmu? Kan tidak, kamu kan hanya berkelahi denganku. Tuhan sedang mengajak kita untuk dewasa dalam memanage konflik-konflik yang terjadi dalam hubungan kita. Jangan seperti istilah-istilah yang dulu-dulu. Kita sudah Kristen, kita sudah jadi anak Tuhan, kita sudah dibaptis, bukan seperti nenek moyang kita dulu yang sepele bego. Karena itu mereka berkata, timus pedong boi pajupang, asap dapur pun gak boi lagi bertemu, masih sapaan pe asap dapur gak bisa lagi kalau udah merbadai bertetangga. Bullshit itu, segitu jahatnya lah iblis. Mari profesional dalam memanage konflik-konflik yang terjadi dalam hidup kita. Fenomena ketiga yang paling brengsek dan sering yang menghancurkan persekutuan gereja adalah, saya lihat seperti ini. Ada si A dan si B itu berkelahi gak enakan. Ketika saya datang ke rumah si A, maka si B akan menganggap saya musuhnya, padahal kami tidak pernah bermusuh, hanya karena saya berteman dengan musuhnya. Lalu ketika saya pergi ke si A, maka si B akan menganggap saya musuhnya, padahal kami gak pernah bermusuh dan gak punya masalah, karena saya berteman dengan musuhnya. Ngomong kosong apa lagi itu? Sampai sebejat itulah iblis menanamkan di otak-otaknya kebencian itu, sehingga dia tidak punya kewarasan sebagai seorang manusia yang berpikir, yang mempunyai jiwa dan roh yang bisa menimbang tangan kiri dan tangan kanan. Saya mau katakan, kebencian benar-benar menjadi alat mutakhir iblis untuk membunuh logika otak-otak manusia, membunuh jiwa manusia. Karena itu mari kita kendalikan, kita manage konflik itu. Kalau kita mau berkonflik, silahkan. Kalau bisa jangan berkonflik. Tapi siapa tahu hobimu mau berkonflik, ya silahkan. Tetapi kalau kau berkonflik, jangan putuskan kasih persaudaraan orang lain. Tuhan bilang dan harapan kita gak usah berkonflik. Tapi kurasa di dunia ini ada orang yang memang hobinya berkonflik. Kalau gak konflik gak tenang dia tidur. Kalau gak buat ribut gak tenang jiwanya kurasa. Udah hobinya, udah gojinya itu memang harus ribut, harus ada musuhnya dia. Kalau memang dia itu hobimu, ya udahlah teruskan hobimu. Tapi pesan firman Tuhan kepadamu, kalau kau berkonflik, cukup kau berkonflik dan jangan putuskan tali persaudaraan karena kau berkonflik. Itu yang Tuhan mau. Silakan saja berkonflik, siapa tahu hobimu, tapi jangan pernah karena konflikmu itu engkau memutuskan tali persaudaraan. Poin kedua yang patut kita tiru dari Daud, sekalipun Daud mau dibunuh oleh Saul, sekalipun Saul memusuhi Daud, ada banyak kesakitan yang diberikan Saul kepada Daud sampai dia menjadi pelarian berpuluh tahun. Tapi ketika dia tahu Saul mati, dia meratap
menangisi, dia berduka cita. Kalau dalam bahasa Bataknya, dia duli si Daud do parmate ni si Saul nang pesong ni jahatna si Saul itu si Daud. Ini juga menjadi koreksi bagi kita dan menjadi koreksi secara khusus kepada orang Batak. Karena orang Batak yang sering menggunakan istilah begini, pajupang di tanah narara. Arti kata pajupang di tanah narara, tidak ada perdamaian selama hidup. Kalau dia udah matinya, kuburan itu maksudnya lambang kuburan tanah narara. Kalaupun kami harus berdamai kalau udah mati lah nih. Bahkan yang lebih bejat dari situ ada lagi. Bahkan sampai dia sudah mati amarahnya juga tidak surut. Bahkan dia tidak mau menjenguk. Benar-benar sangat bejat. Tapi Daud tidak demikian. Daud tidak bersuka atas kematian musuhnya. Daud tidak beria-ria dan menari-nari atas kebinasaan musuhnya. Daud meratap, Daud menangisi. Apa poinnya yang mau disampaikan Tuhan kepada kita melalui perikop ini? Begini saudara, suatu kelak atau suatu hari kalau engkau berkonflik dengan orang lain, berkonfliklah, tapi jangan pernah putuskan kasihmu terhadapnya. Sampai di sini apa kau bisa mengerti? Kiranya Roh Kudus membantu untuk mengerti dan mencerna kata-kata ini. Suatu kelak, kalau engkau berkonflik dengan orang lain, entah itu abangmu, entah itu adikmu, entah itu orang tuamu, entah itu tetanggamu, entah itu temanmu di Parhalado atau Sintua atau di pendeta, belajar dari Daud. Seperti Daud yang berkonflik dengan Saul. Tetapi konflik yang terjadi itu tidak membuat Daud kehilangan kasih terhadap Saul. Apa kau mau seperti itu? Lalu kau bertanya, apa mungkin itu? Masa kita berantem dengan orang kita ngasihnya? Mungkin. Kalau Daud bisa, kenapa kita tidak bisa? Daud manusia, kita manusia. Tuhan yang disembah Daud adalah Tuhan yang kita sembah. Kitab suci Daud adalah kitab suci kita. Bahkan kita yang lebih hebat. Jika Daud menerima perjanjian Allah melalui manusia, yaitu Abraham, tetapi kita menerima perjanjian dari Tuhan yang menjadi manusia dalam Kristus Yesus. Jauh lebih hebat kita. Di dalam Yesus kita lebih dimungkinkan untuk tidak kehilangan kasih sekalipun kita berkonflik dengan Dia. Karena berkat Allah yang kita terima adalah dari Tuhan yang menjadi manusia. Sedangkan Daud yang menerima berkat dari Tuhan melalui manusia, yaitu Abraham, dia bisa. Sekarang persoalannya adalah, apakah kamu mau? Apakah kita mau? Poin ketiga yang harus kita tiru dari Daud adalah, dikatakan begini di ayat 23 sampai dengan 27. Saul dan Jonathan orang-orang yang dicintai dan yang ramah dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung Raja Wali, mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dan dari kain kermizi yang menyematkan perhiasan emas pada pakaian. Betapa gugur pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Jonathan terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, Jonathan. Engkau yang ramah padaku, bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Sebenci apapun Daud kepada Saul karena perbuatan Saul yang jahat kepada Daud, tetapi Daud tidak mengabaikan segala kebaikan-kebaikan, jasa-jasa yang pernah dibuat oleh Saul. Saul adalah raja pertama di Israel. Ada banyak prestasi yang telah dilakukan Saul di Israel. Itu kenapa dikatakan, menangislah kamu hai perempuan-perempuan Israel, katanya, karena Saul yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kermizi dan menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Artinya Saul membawa kemakmuran kepada Israel. Sekalipun pada akhirnya Saul menjadi orang yang lupa daratan,
kelebihan-kelebihan yang ada pada Saul, Daud tetap akui dan Daud tetap katakan itu kepada orang banyak sekalipun Saul itu mati dalam kondisi sebagai musuh Daud. Jika kita ingin mengikat kasih persaudaraan, maukah kita seperti Daud? Sebenci apapun kau kepada seseorang, cukuplah itu kebencian pada pribadimu. Kau boleh membenci dia, tapi kau juga harus mengakui kelebihan-kelebihan yang ada padanya. Jangan karena kau membencinya, maka engkau memutarbalikkan kelebihan-kelebihannya, engkau memutarbalikkan prestasi-prestasinya, engkau memutarbalikkan hal-hal yang baik yang pernah dia lakukan, dan engkau menganggap menghilangkannya. Itu adalah pembohongan, itu adalah dosa, itu adalah kekejian. Tapi di atas semua ini yang paling patut kita tiru adalah sebagai kasih persaudaraan kita adalah kasih Daud dan Jonatan. Daud bilang begini, Jonatan dikatakan, bagiku kasih Jonatan itu lebih penting daripada cinta seorang perempuan. Apa yang mau dikatakan Daud dari kata frasa dan sajak itu? Daud mau bilang begini, kasih persaudaraan itu jauh lebih tinggi daripada cinta kasih seksual atau hawa nafsu. Itulah persaudaraan yang sejati. Persaudaraan itu harus lebih tinggi daripada cinta-cinta lain. Dan ketika persaudaraan persaudaraan Daud dan Jonatan kita jadikan sebagai persaudaraan kita di tengah-tengah kehidupan bergereja, di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, di tengah-tengah kehidupan Kops, Parhaladu dan Sintu. Saya pikir Allah akan luar biasa memakai gereja kita, memakai pelayanan kita untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Bagaimana Daud berkata bahwa persaudaraannya dengan Saul itu yang menjadi lebih tinggi daripada nafsunya kepada istrinya. Artinya hasutan-hasutan dari pihak ketiga tidak akan dibiarkannya untuk merusak persaudaraan yang sudah ada. Ada banyak kakak beradik menjadi tidak akur karena istrinya. Apa ada yang bisa menolak fakta itu? Sudah bertahun kau menjadi kakak adik, tapi hubungan itu menjadi rusak karena istrimu yang bocor mulut dan tidak bisa mengendalikan lidah. Berapa banyak hubungan di gereja yang rusak karena perempuan bocor mulut, pencemooh, rusak yang bersahabat di dalam tengah-tengah korps pelayanan gereja. Ada yang rusak persahabatan karena uang dan jabatan. Tapi Daud meletakkan persaudaraan itu di atas. Persaudaraan itu lebih tinggi, sehingga persoalan uang, persoalan jabatan, persoalan seks, birahi itu di bawah. Yang paling tinggi adalah persaudaraan. Coba bayangkan jika persaudaraan seperti itu adalah persaudaraan gereja kita. Coba bayangkan seberapa kuat Tuhan akan memakai gereja kita menjadi berkat bagi lingkungan, bagi masyarakat. So, maukah engkau meresponi panggilan Allah yang memerintahkan engkau hari ini melalui firman ini, agar persaudaraanmu di tengah-tengah gerejamu harus seperti persaudaraan Daud dan Jonatan? Maukah engkau berjanji dalam hatimu agar persaudaraanmu sebagai kakak beradik, sebagai bertetangga, sebagai bermasyarakat adalah seperti persaudaraan Daud dan Jonatan? Jika ya, nikmati berkat Tuhan, dan iblis tidak akan bisa mampu merusak persaudaraan kita. Karena ada firman Tuhan yang telah mengikat kita, ada firman Tuhan yang telah mengilhami persaudaraan kita.
kita dimenangkan karena firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.